Oke, jadi pembelajaran kita pada hari ini yaitu sumber hukum Islam yang muttafaq ijma. Apa sih ijma itu? Ijma dalam pengertian bahasa memiliki dua arti. Yang pertama berupaya terhadap sesuatu. Pengertian kedua berarti kesepakatan. Perbedaan arti yang pertama dengan yang kedua ini bahwa arti pertama berlaku untuk satu orang dan arti kedua lebih dari satu orang. Ijma dalam istilah ahli usul adalah kesepakatan semua para mujtahid dari kaum muslimin pada suatu masa setelah wafat Rasulullah SAW atas hukum syara yang tidak ditemukan dasar hukumnya dalam Al-Quran dan hadis. Jadi objek ijma ialah semua peristiwa atau kejadian yang tidak ada dasarnya dalam Al-Quran dan hadis, peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan ibadat atau ghairum mahdah atau ibadat yang tidak langsung ditujukan kepada Allah, dan bidang muamalat, bidang kemasyarakatan atau semua hal-hal yang berhubungan dengan urusan duniawi tetapi tidak ada dasarnya dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian ada rukun ijma. Rukun ijma dalam definisi di atas adalah adanya kesepakatan para mujtahid dalam suatu masa atau hukum syara. Kesepakatan itu dapat dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama, tidak cukup ijma dikeluarkan oleh seorang mujtahid apabila keberadaannya hanya seorang saja di suatu masa. Kedua, adanya kesepakatan sesama para mujtahid atas hukum syara dan dalam suatu masalah. Yang ketiga, hendaknya kesepakatan mereka dimulai setiap pendapat salah seorang mereka dengan pendapat yang jelas, apakah dengan dalam bentuk perkataan, fatwa, atau perbuatan. Yang keempat, kesepakatan itu terwujudkan atas hukum kepada semua para mujtahid. Nah, kemudian ada macam-macam ijma. Macam-macamnya ditinjau dari segi terjadinya ijma sarif atau qauli atau bayani, yaitu para mujtahid yang menyatakan pendapatnya dengan jelas dan tegas baik berupa ucapan atau tulisan. Yang kedua ada ijma sukuti atau ikrori, yaitu semua atau sebagian mujtahid tidak menyatakan pendapat dengan jelas dan tegas. Kemudian ada ditinjau dari segi keyakinan. Yang pertama ijma qot'i, yaitu hukum yang dihasilkan ijma itu adalah sebagai dalil qot'i, yaitu diyakini benar terjadinya. Kedua ijma zahni, yaitu hukum yang dihasilkan ijma itu zoni, masih ada kemungkinan lain bahwa hukum dari peristiwa atau kejadian yang ditetapkan berbeda dengan hasil ijtihad orang lain atau dengan ijma itu sendiri. Nah, Ibu akan memberi tugas kalian untuk berkelompok dan mendiskusikan suatu materi. Silahkan kelompoknya seperti kelompok minggu lalu ya. Ya, Bu. Oke, silahkan dimulai diskusinya. Oke, waktu diskusi sudah habis. Silahkan perwakilan kelompok untuk membacakan hasil diskusinya. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Syarat-syarat mujtahid. Seorang dapat disebut sebagai seorang mujtahid apabila sekurang-kurangnya memenuhi 3 syarat sebagai berikut. Yang pertama yaitu memiliki pengetahuan dasar, yang kedua Al-Quran, yang ketiga sunnah, yang keempat masalah ijma sebelumnya, yang kelima memiliki pengetahuan tentang usul fikih, dan yang terakhir menguasai ilmu bahasa Arab. Al-Syatibi menambahkan syarat selain yang disebut di atas, yaitu memiliki pengetahuan tentang maqasid al-syariah atau tujuan syariat. Menurut Syatibi, seorang tidak dapat mencapai tingkatan mujtahid kecuali menguasai 2 hal. Yang pertama, yaitu harus mampu memahami maqasid al-syariah secara sempurna. Kedua, ia harus memiliki kemampuan menarik kandungan hukum berdasarkan pengetahuan dan pemahamannya atas maqasid al-syariah. Sekian yang dapat saya sampaikan.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada syarat-syarat menjadi mujtahid. Yang pertama apa? Memiliki pengetahuan dasar berkaitan dengan Al-Quran, Sunnah, kemudian masalah ijma sebelumnya, kemudian memiliki pengetahuan tentang usul fikih dan menguasai ilmu bahasa Arab. Oke, pembelajaran ke hari ini kita cukupkan sampai di sini. Untuk tugasnya Ibu akan kirimkan ke WA salah satu teman kelas kalian, ke ketua kelas saja ya. Baik, Bu. Nah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.